Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Sebelumnya ibu mengabsen dulu. Nil semua kan nak? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Anak-anak ibu, semangat gak belajarnya hari ini? Nah, untuk menumbuhkan semangat belajar kita hari ini, kita bernyanyi bersama-sama. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, udah semangat kan belajarnya? Sekarang kita masuk ke materi, di mana materi kita pada hari ini adalah kenampakan alam. Bu, apa sih Bu kenampakan alam itu? Nah, kenampakan alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam atau segala sesuatu yang ada di muka bumi yang menampakkan diri kepada kita. Jenis dari kenampakan alam ini ada beberapa macam, antara lain yang pertama, daratan. Daratan itu apa? Daratan itu adalah tempat di mana kita berpijak. Daratan ini terbagi beberapa bentuk. Yang pertama, gunung, gunung berapi. Yang kedua, gunung yang tidak berapi. Gunung yang berapi ini adalah gunung yang aktif. Gunung berapi ini dapat menghasilkan barang tambang seperti batu, pasir, belerang, dan sumber air panas. Air panas dapat menarik daya tarik pariwisata bagi setiap daerah. Contohnya, air panas di Sipiro. Itu salah satu contoh sumber air panas terdekat di daerah kita. Yang kedua itu gunung yang tidak berapi. Gunung yang tidak berapi ini adalah gunung yang tidak aktif. Gunung yang tidak berapi ini juga bisa kita manfaatkan untuk perkebunan, kehutanan, atau tempat rekreasi. Gunung ataupun hutan harus kita pelihara supaya tidak gundul, karena kalau gundul dapat mengakibatkan banjir. Kalau sudah banjir, maka akan berdampak negatif bagi kita sendiri. Jenis kenampakan alam yang kedua itu pegunungan. Yang pertama tadi daratan, yang kedua pegunungan. Nah, pegunungan ini apa? Pegunungan ini merupakan pegunungan yang banyak manfaatnya untuk tempat rekreasi juga bisa, dan pertanian. Pertaniannya itu antara lain sayur-sayuran dan buah-buahan. Seperti di daerah ibu, perkebunan yang banyak itu kebanyakan kebun salak. Dan yang ketiga itu dataran tinggi. Dataran tinggi ini merupakan wilayah yang memiliki ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini juga merupakan daerah yang sangat sejuk, ya, daerah yang memiliki banyak pohon dan lain-lain. Contoh dataran tinggi ini apa, Bu? Contoh dataran tinggi ini adalah
dataran tinggi Kerinci di Sumatera Barat. Jenis kenampakan alam yang keempat itu adalah dataran rendah. Nah, dataran rendah ini juga memiliki ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Dapat dimanfaatkan manusia untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perumahan, pembangunan industri, perkebunan tebu, perkebunan kelapa. Nah, siapa yang ada tebunya di sekitar rumahnya? Nah, perkebunan tebu ini disebut dengan wilayah dataran rendah. Jenis kenampakan alam yang kelima itu pantai. Siapa hobinya ke pantai? Siapa yang sering ke pantai? Ayo. Pantai. Pantai ini apa, Bu? Pantai ini adalah bagian dari daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, anak-anak ibu, siapa yang sering main ke pantai? Nah, apakah kamu pernah berekreasi ke pantai? Tentu pernah. Pantai yang sering kita kunjungi, pantai yang sering kita jadikan rekreasi itu Pantai Sibolga ataupun Pantai Pandan. Nah, jenis kenampakan alam yang kedua itu adalah perairan. Perairan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sungai, yang kedua danau, yang ketiga selat. Sungai di Indonesia kita ini sangatlah banyak, namun ibu hanya menyebutkan beberapa contoh sungai. Di antaranya yang pertama itu Sungai Asahan di Sumatera Utara, yang kedua Sungai Musi di Sumatera Selatan. Nah, yang kedua danau. Danau di Indonesia kita ini juga sangatlah banyak, namun ibu hanya menyebutkan beberapa contoh danau. Salah satunya danau terdekat di wilayah kita ini adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Yang kedua itu Danau Singkarak di Sumatera Selatan. Nah, yang terakhir itu selat. Selat ini apa, Bu? Selat ini adalah laut yang sempit di antara pulau-pulau yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya. Contohnya, Bu, seperti apa? Nah, contohnya seperti Selat Sunda. Selat Sunda ini menghubungkan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, kalau kita mau pergi ke Jakarta, kalau kita mau pergi ke Bandung, otomatis kita itu akan menyeberangi 2 pulau ini, antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Nanti kita main-main ke sana kalau ada rezekinya. Mudah-mudahan ada, amin. Nah, pertanyaan, Bu. Iya. Apa saja kenampakan alam yang termasuk di wilayah dataran? Baiklah. Kenampakan alam yang termasuk di wilayah daratan itu, yang pertama itu dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan gunung. Baiklah, mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Nah, sekarang ibu akan membagi kelompok. Di sini ibu udah siapkan pertanyaan untuk beberapa kelompok, dan siapa kelompok yang siap boleh diantar ke depan. Kelompok yang pertama barisan depan ini adalah kelompok A, yang kedua barisan kedua ini adalah kelompok B, kelompok barisan ketiga adalah kelompok C, dan barisan keempat adalah kelompok D. Siapa yang
siap kelompoknya boleh diantar ke depan. Nah, Ibu rasa hasil diskusi kelompok kalian cukup memuaskan. Mungkin materi kita pada hari ini mungkin cukup jelas. Jadi, materi kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa kenampakan alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang menampakkan diri kepada kita. Selain harus menyesuaikan diri dengan kenampakan alam, kita juga menghadapi gejala-gejala alam. Di antaranya itu adalah banjir. Nah, supaya tidak terjadi banjir, kita harus melestarikan hutan kita supaya tidak gundul. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.